Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKM PBG dalam jabatan batch 2 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Siti Rofiqoh, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru BK atau bimbingan dan konseling di MI Miftahul Ulum Rambi Puji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus peserta didik profesi guru dalam jabatan pada tahun 2025, batch 2 pada program studi bimbingan dan konseling. Pada LPTK Universitas Malang dengan nomor induk mahasiswa 24311 2934455. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran bimbingan dan konseling di tempat saya mengajar, yaitu di MI Miftahul Ulum Rambi Puji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Dengan rencana bimbingan individual, tema layanan keterlambatan masuk sekolah siswi kelas 6 MI Miftahul Ulum Rambi Puji, Jember. Pelayan ini menggunakan layanan individual, studi kasus atau format studi kasus pada hari Selasa tanggal 26 Agustus pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Bapak Ibu, semoga tayangan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Aisyah? Alhamdulillah baik. Ya. Senang sekali Aisyah bisa datang dan mau ngobrol di sini. Aisyah ya ngobrolnya sampai sama dulu ya. Ibu tidak akan marah atau menakut-nakutin Aisyah. Ibu hanya ingin mendengarkan cerita Aisyah, kenapa Aisyah itu sering terlambat. Karena Aisyah bukan di sini. Menurut informasi dari guru piket, bahwasanya di buku besar itu ada beberapa hari Aisyah terlambat masuk. Ya. Kalau ada yang membuat Aisyah senang, mungkin agak susah saat mau berangkat sekolah. Aisyah boleh cerita ke ibu. Semua cerita Aisyah penting untuk ibu dengarkan. Jadi silakan Aisyah cerita dengan tenang, oke? Siap? Ya. Sekarang pertanyaan pertama ya, Aisyah. Aisyah, ibu sering melihat kamu terlambat sekolah, terlambat masuk sekolah. Itu karena apa? Soalnya sering bangun kesiangan. Sering bangun kesiangan. Terus kesiangannya itu jam bangunnya itu jam berapa? Sekitar jam setengah 7 baru bangun. Ya, Aisyah datang tepat waktu itu penting sekali ya. Jadi kalau Aisyah datang lebih awal, Aisyah bisa masuk kelas itu dengan tenang, tidak terburu-buru, dan bisa mengikuti pelajaran dari awal. Jadi pasti rasanya lebih enak kan, dan menyenangkan kalau Aisyah datang lebih awal. Supaya tidak terlambat, Aisyah bisa mencoba menyiapkan tas dan buku sejak malam. Tidak terlalu cepat, tidur lebih awal ya. Yang pertama tidur lebih awal atau minta tolong orang tua ingetin kalau pagi untuk bangunan lebih ya. Dengan begitu Aisyah bisa berangkat lebih cepat ya. Kalau tidur malam biasanya jam berapa Aisyah? sekitar jam 12.
sampai jam 1. Jam 12 sampai jam 1. Kalau tidur malam nanti bangunnya jadi susah, kadang merasa lelah dan akhirnya bisa terlambat berangkat sekolah. Coba kalau Aisyah tidur lebih awal, misal setelah belajar atau setelah sholat malam lah, kalau Aisyah itu tubuh Aisyah lebih segar ketika bangun pagi. Jadi Aisyah bisa mandi, sarapan, bersiap-siap sekolah dengan lebih tenang, tidak terburu. Kalau Aisyah tidurnya jam 12 malam sampai jam 1, waktu tidur kamu tuh jadi berkurang, ya. Ibu tahu kadang anak-anak itu suka malamnya tidur, misalnya karena asik ya, asik-asikan main HP, nonton, ya. Suka main HP, Aisyah? Iya. Ya, suka main. Tapi kalau keseringan bisa bikin kita susah bangun pagi. Nah, dikurangi ini. Biasanya sah. Makanya penting sekali punya kebiasaan tidur dengan baik, tidur dengan teratur. Ya. Selanjutnya apa yang bisa Aisyah lakukan sebelum tidur? Sebelum Aisyah sebelum tidur biasanya ngelakuin apa? Main handphone. Ada. Kadang lihat Itu udah kebiasaan. iya. Ya. Terus belajar nggak? Sebelum main HP. Sebelum main HP belajar dulu. Iya. Sebaiknya Aisyah itu ya sebelum tidur Aisyah itu membuat kebiasaan yang ya seperti membaca doa atau kamu bersihkan diri sebelum tidur, kan habis pulang ngaji ya habis ngaji habis baca habis makan ya kebiasaan diri sebelum tidur biasanya sebelum tidur. Setelah itu bersihin diri, apabila ingin ngomong buat tidur, itu berdoa, istirahat, ya. Tidurnya juga lebih apa, ya. Kebiasaan itu sebelum tidur itu sangat membantu. Kalau malamnya rapi dan tertib, paginya juga akan lebih semangat, ya. Kalau biasanya kamu tidurnya malam, ya itu udah bangunnya kesiangan, dibangunin susah, ya. Bisa-bisa kamu emosi dibangunin sama mamanya, ya enggak? Pernah nggak dibangunin sama mamanya malam? Pernah. Ya itu karena kamu merasa tidurmu kurang, ya. Coba kamu tidurnya lebih awal. Kamu kan bangunnya enak dibangunin sama orang tua. Ya. Kalau kamu bangunnya 6:30, ya, berarti kamu di rumah nggak sholat. Iya. Iya kalau kamu pas lagi menstruasi ya. Kamu kan sudah menstruasi, sudah. Ya. Kalau kondisi kamu sudah menstruasi, bisa bangun lebih siang. Tapi kalau 6:30 itu terlalu siang. Kalau anak mau berangkat sekolah. Jadi kamu kalau bisa itu bangun setidaknya paling kalau nggak menstruasi itu setidaknya 4:30. Ya, karena apa? Kalau kamu bangun itu bisa bangun ketika sholat. Di sini Ibu mau tanya, siapa yang biasanya bangunin Aisyah di pagi hari? Kadang mama, Kadang mama, kadang ayah.
Jadi bangun pagi itu sangat penting ya. Kalau ada yang membangunkan Aisyah, itu bagus sekali. Itu artinya Aisyah punya orang tua yang peduli dan sayang sama Aisyah. Ya, Aisyah. Ibunya itu meskipun ibunya kerja apa enggak? Kerja. Apalagi ibunya kerja, ya. Ibunya sibuk, ya, menyiapkan dirinya sendiri, ya, menyiapkan buat anaknya. Setelah itu masih bangunin anak, kadang anaknya susah dibangunin, ya. Jadi Aisyah harus punya inisiatif sendiri. Bagaimana caranya Aisyah bisa bangun pagi. Dengan bangun pagi, Aisyah itu punya waktu lebih atau banyak untuk mandi, sarapan, ya. Kalau Aisyah bangunnya 6:30, punya waktu enggak untuk sarapan? Enggak punya waktu, ya. Kalau Aisyah bangunnya pagi, setidaknya jam 4:30 bangun dan siap-siap atau setidaknya bantu orang tua. Kalau kamu bangunnya 6:30, bisa nggak bantu orang tua? Nggak bisa, ya. Jadi hal seperti itu harus dipikirkan, dipikirkan. Jadi ibu yakin Aisyah itu bisa melatih diri supaya lebih semangat bangun pagi. Coba bayangin kalau setiap pagi Aisyah bangun sendiri, pasti mama dan ayah bangga sekali kan ya. Menurut Aisyah apa ya bisa membantu supaya Aisyah bisa bangun lebih cepat? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Jam berapa? Jam 9. Terus Sampai jam 10. ya, maksimal jam 10. Ya, jangan terlalu larut. Enak tidurnya. Kalau bangun pagi biasanya jam berapa sih? Bangun paginya berapa? Jam 7. 7 ya. Bangunnya 6:30. Belum siap-siap, ya. Belum mandi, belum sarapan. Artinya nggak sampai sarapan kamu sudah berangkat dulu lah. Bisa-bisa nyiapin pelajarannya nggak maksimal, ada yang keliru, ya. Kalau kamu perlu. Dan satu hal lagi, kamu kehilangan kegiatan di sekolah. Contohnya kamu nggak mengikuti sholat duha, ya. Rugi nggak kayak gitu? Merasa malu atau merasa canggung atau tidak nyaman karena teman-temannya sudah mulai belajar? Ya, itu yang dialami oleh Aisyah. Karena apa? Karena Aisyah itu terlanggar, ya, merasa diri Aisyah itu jadi pusat perhatian teman-teman. Ya. Sebenarnya dana terlambat tidak bisa membuat Aisyah ketinggalan pelajaran penting, ya. Kadang juga bisa membuat Aisyah merasa terpisah dan tidak tenang. Bahwa Aisyah itu pentingnya disiplin itu angka pertama yang sangat bagus, ya. Jadi sekarang tinggal bagaimana caranya supaya Aisyah bisa disiplin setiap hari. Ya. Aisyah sanggup menjalani tugas selanjutnya. Jadi kalau suatu saat ada teman yang berkomentar, Aisyah jangan kecil hati, ya. Anggap saja itu sebagai pengingat agar besok lebih baik lagi. Yang penting Aisyah itu belajar dari pengalaman yang mau berusaha berubah, ya. Menyadari, ya,
Pentingnya disiplin itu angka pertama yang sangat bagus ya. Jadi sekarang tinggal bagaimana caranya supaya Aisyah bisa disiplin setiap hari ya. Aisyah sanggup menjalani tugas selanjutnya ya. Di situ Aisyah juga bisa pasang alarm ya. Pasang alarmnya jangan jam 5 ya. Kalau jam 5 sama aja ya. Kamu juga akhirnya ninggalin suami ya. Setidaknya setengah 5 kamu tidur lebih awal dan bangunnya pun lebih fresh nanti. Dan kalau berangkat, benar kamu sudah mulai besok belajar kamu lebih awal. Dan kalau berangkat tuh jangan terlalu mepet-mepet ya. Makanya masuknya jam 6.45 ya. Kamu berangkatnya 15 menit sebelum masuk. Itu terlalu mepet ya. Kalau berangkat itu setidaknya jam 6.15. Jadi sampai sini kamu nggak terlalu. Kalau kamu berangkatnya jam 4:30 jam yang kedua itu sampai sini jam 4 ya. Kalau nggak ada kendala, kalau ada kendala ban bocor lah ya, apa macet itu kan bisa mengulur waktu ya. Dari situ kamu harus lebih awal. Aisyah kalau ibu sarankan tidur jam 9 ya. Sanggup ya Aisyah? Tidur awal itu penting sekali supaya tubuh Aisyah segar saat bangun pagi. Kalau tidur larut biasanya bangun pagi jadi susah. Kalau tidur jam 9 Aisyah mempunyai cukup waktu belajar sebentar, menyiapkan tas sekolah, lalu istirahat dengan kurangi main HP ya. Karena HP, keasikan main HP itu kamu asik main HP akhirnya lupa waktu. Apalagi sampai jam 12 jam 1 udah lelah ya, kurang tidur. Jadi aku yakin Aisyah sanggup untuk mencoba ya. Mudah-mudahan dalam 1 minggu ini Aisyah ada perubahan ya. Dalam 1 minggu ini Guru pantau bagaimana perkembangan Aisyah dalam kedisiplinan waktu ya. Bagaimana kalau mama itu membantu mengingatkan, nanti ibu guru konfirmasi sama orang tua bahwasanya kamu selama di sekolah sekarang ini kan kamu punya masalahnya yaitu keterlambatan sekolah. Jadi saya mengkonfirmasi sama orang tuamu bahwasanya kamu butuh dampingan aku untuk mengingatkan setiap hari untuk bangun pagi ya. Aisyah, kalau minggu depan kamu berhasil datang tepat waktu setiap hari, hadiah kecil apa yang ingin kamu berikan untuk dirimu sendiri? Mungkin banyak hati sesudah belajar. Banyak lagi sudah belajar. Tidak ada yang lain. Oke.
mungkin juga kasih kesempatan kah bermain sama teman-teman. Ya, intinya selesaikan dulu tugas kamu ya, kayak tugas sekolah kalau ada PR dikerjakan. Setelah itu beres-beres buku yang mau disiapkan ke besok ya. Setelah itu kamu boleh ya sama orang tua melakukan apa yang kamu inginkan itu. Jadi memberikan hadiah untuk diri sendiri itu penting ya, supaya kita merasa senang, lebih semangat untuk menjaga kebiasaan baik. Hadiah itu tidak harus mahal, bisa sesuatu yang sederhana tapi membuat Aisyah bahagia. Misalnya memberi waktu bermain setelah memberi waktu bermain setelah belajar, atau membaca buku kesukaan Aisyah, atau meminta mama buatin makanan kesukaan Aisyah. Tuh, buat hal-hal yang kecil ya, gak harus mahal. Jadi kalau Aisyah bisa memberi hadiah untuk diri sendiri, itu berarti Aisyah juga menghargai usaha sendiri. Dan semakin sering Aisyah disuguhin, semakin besar juga rasa bangga di hati Aisyah. Jadi ibu percaya Aisyah bisa mencoba tantangan. Ya, selama 1 minggu bu guru pantau Aisyah di buku piket itu ada nama Aisyah nggak selama 1 minggu. Berarti kalau nggak ada, Aisyah sudah berhasil dengan tantangan yang dulu ya. Aisyah itu bisa jadi motivasi ya yang hebat untuk jadi guru penyuluhan sama kamu, ngasih ini sama kamu, karena guru ini kamu lebih disiplin ya, udah biar gak telat-telatan lagi ya. Disiplin itu bukan hanya soal tidak terlambat, tapi juga soal melatih diri untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab kamu di sini belajar ya, dari mulai sholat duha sampai jam berapa kamu pulang? 1:30 ya. Kamu dari rumah itu tugas kamu selama belajar di sekolah. Jadi kamu harus mentaati peraturan di sekolah ya. Datang sebelum masuk bel ya. Kalau Aisyah terus menerus berusaha, lama-lama datang tepat waktu akan menjadi kebiasaan. Tapi kalau kebalikannya, kalau Aisyah kebiasaan datang terlambat, gak ada yang nasihatin, ya terus sudah kebiasaan terlambat itu akan terulang kembali. Kalau masih ada yang ganti, itu Aisyah, biar Aisyah ada perubahan. Ibu akan selalu mendukung Aisyah ya. Kalau besok ayo kita sama-sama mencoba sedikit demi sedikit ya. Aisyah pasti bisa ya. Setiap langkah kecil yang Aisyah lakukan menuju disiplin itu sudah termasuk keberhasilan ya. Ibu yakin kamu pasti bisa. Baik Aisyah, untuk obrolan hari ini Ibu senang sekali karena Aisyah sudah paham kalau datang terlambat itu sebenarnya merugikan diri sendiri. Ibu juga bangga banget karena Aisyah sudah mempunyai rencana yang bagus, yaitu tidur lebih awal, memakai alarm, dan meminta mama untuk membantu mengingatkan. Ya, sekarang selanjutnya Bu Guru akan mengisi gambar observasi selanjutnya. Di sini nama Aisyah Az-Zahra ya.
kelas 6 apa? Nah, Kelas 6 sekolah di waktu kedatangan jam siswa hadir di sekolah atau tetap lambat aja. Karena apa? Mungkin kesini. Ekspresi dan sikap siswa saat datang tempat kebiasaan menurut tempat kebiasaan. Penampilan siswa rapi ya. Rapi, seragam. Respon teman menurut meja belum menurut respon belum memberi komentar. Lanjutkan respon di kelas mengajar. Semua orang menegur nggak di kelas? Memberikan sanksi? Kondisi sebelum masuk kelas, apakah siswa langsung masuk? Kamu langsung masuk atau gimana? Langsung masuk. Frekuensi keterlambatan. Berapa kali terlambat dalam 1 menit? Kejadian nyata yang tampak selama observasi terlambat. Misalnya bangun kesiangan ya, eksternal, transportasi jarak rumah dan kesibukan. Kesimpulannya di sini melaksanakan isyarat
Ya, terima kasih Aisyah untuk hari ini. Semoga kedepannya Aisyah lebih semangat lagi, lebih rajin lagi ya, lebih disiplin lagi. Ya. Sekian konsultasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.